Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat keluarga Indonesia. Selamat datang di podcast kami dengan saya Nur Hasanah dan saya Herliana Rizka. Kami adalah salah satu dosen dari Universitas Respati Yogyakarta. Nah, kali ini kami ingin berbincang santai dengan sahabat keluarga Indonesia terkait dengan komunikasi dalam pernikahan. Why? Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa 44,8% perceraian itu diakibatkan karena miskomunikasi dalam pernikahan. Betul ya Mbak Rizka ya? Betul sekali. Iya, nah sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berbagi pengalaman, kemudian juga pengetahuan dari pakar kita yaitu Mbak Rizka terkait bagaimana caranya membangun komunikasi yang efektif dan efisien sehingga kesejahteraan suatu keluarga itu dapat terbentuk. Baik, Mbak Rizka, saya ingin bertanya ini. Nah, dalam suatu pernikahan itu kan menyatukan dua individu ya Mbak Rizka. Betul. Ya, apalagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan perempuan sesama perempuan saja karakternya, wataknya itu banyak yang berbeda. Apalagi ini laki-laki dan perempuan. Pasti wataknya berbeda, kemudian karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Terlebih kalau laki-laki dan perempuan ini berasal dari dua budaya yang berbeda, dari dua pulau yang berbeda gitu ya, walaupun masih sama-sama Indonesia nih. Contohnya saya sama suami misalnya ya, saya dari Lampung, suami saya aslinya Jogja gitu. Itu punya dua kebudayaan yang sangat berbeda, sehingga dalam 5 tahun pertama itu bisa menjadi masa krisis bagi pernikahan itu yang diakibatkan karena miskomunikasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dan ini tidak jarang banyak juga rumah tangga yang berakhir pernikahannya hanya karena komunikasi yang tidak ketemu nih antara suami dan juga istri. Baik. Nah ini kira-kira bagaimana Mbak Rizka supaya dua kepribadian yang berbeda ini tadi bisa nyambung, bisa komunikasinya jadi satu sehingga tidak terjadi perselisihan. Oke. Terima kasih sekali Mbak Nur, tadi memang betul sekali data-datanya sudah disampaikan begitu. Apalagi pengalaman pribadi gitu ya. Nah, sekalian saya tanya ya, kalau untuk Mbak Nur ini kan dari Lampung, pastinya apa-apa pengen cepat gitu ya. Jadi untuk suaminya dari Jogja, pengennya ya santai dulu, alon-alon asal kelakan begitu. Iya. Betul sekali ya Mbak ya. Ya, memang watak itu selain dari budaya juga genetik. Semua orang Jogja itu alon-alon juga gitu kan. Saya orang Jawa walaupun bukan Jogja ya, tapi saya juga nggak alon-alon orangnya begitu. Nah, tentunya untuk dapat berkomunikasi dengan baik itu kita harus tahu dulu nih bahasa kasih pasangan kita itu apa gitu. Bagaimana cara mengetahuinya gitu kan. Coba ini sudah berapa tahun pernikahan Mbak? Alhamdulillah sudah 6 tahun. Kalau sekarang sih sudah 6 tahun kita sudah saling memahami ya Mbak Rizka. Yang namanya masalah komunikasi ya pasti masih terjadi, tetapi dengan frekuensi yang sudah sangat jarang. Tetapi saya rasa ini tidak saya sendiri, pasti semua rumah tangga juga merasakan bahwa 3 sampai 5 tahun pertama pernikahan itu adalah masa adaptasi, masa krisis. Akan berhasil atau tidaknya pernikahan ini sampai seterusnya. Kan katanya begitu ya. Betul sekali. Nah, karena sudah 6 tahun, saya mau tanya nih, apakah Mbak Nur ini sudah tahu bahasa kasih pasangannya apa? Sebelumnya kita ulas dulu ya, bahasa kasih itu ada 5, yaitu yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah sentuhan fisik, yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah hadiah. Nah, kira-kira bahasa kasih suaminya apa? Ya itu bisa nanti diingat-ingat, flashback sebelum pernikahan. Nah, biasanya sebelum pernikahan itu, misalnya, waktu itu ya suami saya itu kalau di rumah itu saya pernah lihat dia beberes gitu ya, beres-beres gitu kan. Nah saya berpikirnya bahwasanya wah ini kalau jadi suami saya pasti akan bantuin saya beberes gitu. Ternyata tidak gitu kan. Nah berarti mungkin ya bahasa kasih pasangan Anda adalah
pelayanan, karena pada waktu sebelum pernikahan beberes itu nyontoin gitu, kalau kamu jadi istriku tuh aku pengennya dilayani loh, semua udah diberesin loh begitu. Nah mungkin yang lain, atau zaman dulu sebelum menikah itu senengnya kalau ada celebration ulang tahun, hari jadian, dia paling seneng nih kalau dikasih hadiah gitu. Nah itu bisa menjadi pertanda bahwasanya bahasa kasih utamanya ya, utama nih saya bilang, karena semua orang itu sebenarnya pada dasarnya suka untuk diberikan waktu, diberikan pujian, diberikan hadiah, pada dasarnya semua suka. Tapi ada yang utama begitu. Ya, kira-kira nanti bisa diingat-ingat lagi gitu. Saya sudah ingat Mbak Rizka. Oh ya, sip, apa itu? Oke, kalau sepujian itu tidak sama sekali. Oh, oke. Ya, mungkin kalau dari suami saya ya, kalau mungkin berbeda, ini suami saya itu memang beda sekali dengan suami-suami yang lain. Unik gitu ya, makanya saya menikahinya gitu. Ya, kalau suami saya mungkin lebih ke waktu ya Mbak Rizka. Jadi bahasa kasihnya itu every time I need, dia selalu stay di awal. Kapanpun saya butuh, dia selalu ada. Oke. Gitu. Kalau pujian saya sampai tua mau minta dipuji juga kayaknya nggak bakal dipuji gitu. Termasuk karena beliau juga bukan orang yang romantis, bukan orang yang suka memuji, ya apalagi mau ngasih surprise, kejutan, hadiah dan sebagainya, itu bukan sama sekali. Kalau mau hadiah diminta beli sendiri. Oke. Ya. Kalau sudah ketemu bahasa kasih pasangannya, itu akan lebih mudah ya berkomunikasi begitu. Nah, karena di dalam sebuah hubungan apabila ada percekcokan, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana cara cooling down dulu yang pertama ya. Cara cooling downnya gimana ya? Karena kalau sudah marah berapi-api semuanya lupa ini teknik-tekniknya gitu ya. Nah, cara cooling down seperti yang diajarkan dalam agama Islam itu adalah kalau berdiri, duduk, dan kalau duduk tidur. Nah itu ternyata bisa dikaji juga secara ilmiah ya Mbak Nur. Jadi kalau berdiri itu gravitasi kita itu hanya pada kaki kan yang tertarik gravitasi areanya. Tapi kalau duduk dan tidur itu akan lebih luas begitu, karena dengan kita tertarik gravitasi lebih luas area tubuh kita, itu akan dapat membantu merilis emosi-emosi negatif kita gitu, dan juga bisa menggunakan komplementari terapi atau terapi komplementer seperti musik, kemudian aromaterapi dan lain-lain untuk relaksasi itu juga bisa gitu. Tapi paling mudahnya yaitu tadi, kalau udah wah gitu ya, gimana, duduk dulu atau minum dulu begitu. Kemudian kalau Mbak Nur ini pastinya semua pengen cepet-cepet diselesaikan ya, kalau ada masalah juga cepetan aja ini, jangan jadi beban gitu kan. Betul. Iya, betul sekali Mbak Rizka, dan saya rasa perempuan-perempuan di luar sana juga sama ya. Sebagian besar perempuan memang sifatnya seperti itu, bahwa memang kalau ada masalah pengennya cepat selesai gitu. Dibahas saat itu juga. Dibahas saat itu juga, karena udah terlalu banyak nih kalimat-kalimat yang ingin diungkapkan oleh seorang perempuan ketika marah apalagi ya, karena kan perempuan kan pengingat ulung ya, sejarawan yang baik gitu. Jadi masalah zaman kapan udah diingat lagi apabila ada pemantiknya, dan itu memang seperti itu secara ilmiahnya, bahwasanya wanita itu apabila sudah ada kalimat di sini, apalagi kalimat negatif yang menyangkut pengalaman yang tidak menyenangkan, apabila tidak diomongkan itu akan muter-muter di kepala gitu ya, jadi akan stres gitu, rasanya akan stres. Nah mungkin mengungkapkannya tidak dengan pasangan kita yang sedang marah, tapi kita bisa cari misalnya circle friend kita yang memang benar-benar orang yang dipercaya. Biasanya kan perempuan punya circle friend, punya teman main, teman hangout gitu, itu sebagai salah satunya. Dan tentu saja yang kedua adalah tidak semua masalah harus selesai saat itu juga, jadi kita harus bersabar-sabar dulu nih. Oh oke. Gak bisa nih ngomongin sama suami sekarang nih. Ya, jadi curhat-curhat dulu lah sama Tuhan gitu, kalau tidak ingin curhat sama orang lain ya. Nah, kemudian nanti tunggu waktu yang tepat, tunggu semuanya cooling down, baru diungkapkan. Tentunya tidak hanya dengan bahasa verbal, Mbak Nur. Jadi apabila suaminya itu bahasa kasihnya misalnya sentuhan, ya sambil dicolek-colek lah begitu, itu akan lebih mempermudah komunikasi, karena dia akan merasa
wah ternyata walaupun marah soal istriku nih masih sayang sama aku begitu. Gitu Mbak Nur. Colek-colek gitu ya. Colek-colek itu juga resep ya. Gitu. Iya. Lalu Mbak Rizka, kan seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa yang namanya watak itu biasanya sifatnya genetik ya, atau menurun gitu. Biasanya menurun kalau anak itu dari ibunya. Ya, bisa juga dari ayahnya, tapi sebagian besar bisa dari ibunya. Nah, ini kan berarti sudah terbentuk di dalam kandungan ya, dan mungkin sulit untuk dirubah gitu loh. Apalagi ini sudah menjadi kebiasaan dia dari dia kecil ya, sampai dia dewasa, tiba-tiba kita datang dan dia menuntut pasangan kita supaya begini dan begitu gitu ya, supaya bisa nyambung dengan kita. Nah, itu gimana caranya Mbak Rizka? Oke, bagus sekali Mbak. Jadi memang kalau untuk watak itu sepertinya ya, kalau tidak salah itu 50-50 ya. Tapi kalau kecerdasan ya, kecerdasan itu lebih banyak dari ibu gitu. Kalau kecerdasan diturunkannya lebih banyak dari ibu, itu udah jelas, itu risetnya udah ada. Nah, watak ini memang genetik, betul sekali tadi. Jadi kita sebagai seorang pasangan ini memang harus ada fase saling mengenal dulu dah. Jadi kita sama-sama tahu nih kelemahan watak kita apa, kelebihan watak kita apa ya. Misalnya suaminya slow gitu ya, jadi ternyata kalau saya terlalu slow itu akan membuat istri saya stres, karena istri saya apa-apa pengennya cepat. Nah, jadi bagaimana mengatasi slownya itu ketika ada sesuatu yang harus cepat-cepat diselesaikan gitu. Oke, berarti ini saya harus berbicara yang positif, ayo segera beranjak gitu. Begitu. Nah, jadi ada dua-duanya itu ada saling mengalahkan ego masing-masing supaya aku dan kamu jadi kita gitu kan. Kalau nggak ada yang satu aja effortnya cuma dari yang satu nggak ada keinginan untuk itu, ya nggak akan jadi gitu. Jadi pun nanti lama dan pasti akan menimbulkan trauma bagi yang salah satu pihak gitu Mbak Nur ya. Jadi mungkin berarti di sini perlu sekali bagi calon pasangan pengantin ya Mbak Rizka ya, baik itu apalagi masih di dalam tahap mungkin ta'aruf ya teman-teman ya, sahabat keluarga Indonesia, mungkin masih dalam proses ta'aruf. Penting sekali untuk kita melihat dan menilai karakter dari calon pasangan kita ini ya, supaya bisa belajar ya, belajar sejak awal. Jangan sampai kita saking cintanya ini Mbak Rizka terus jadi buta gitu ya, cinta buta, jadi tidak memperdulikan sifat dan karakter dari calon pasangan kita. Padahal ternyata setelah menikah baru sifatnya ini berbanding terbalik sekali dengan kita. Oke, betul sekali. Gitu. Ya, begitu tadi perbincangan kami pada siang hari ini, sahabat keluarga Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa pada podcast selanjutnya. Selamat siang.